Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Mici Samuel dengan NIM 2322411099MK. Saya dari kelas B, Prodi PGSD. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Quran. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang ragam bahasa dan laras bahasa. Pertama-tama saya akan membahas tentang ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pengertian ragam bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Beckman 1990, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, menurut Benny Sudono 1999 mengatakan bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam hal situasi ramai seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, menurut Fishman 1968 mengatakan bahwa suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Maka yang perlu diperhatikan ialah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan atau situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Di dalam bahasa Indonesia, di samping dikenal kosakata baku, kita mengenal juga kosakata bahasa Indonesia ragam baku. Adalah kosakata baku bahasa Indonesia yang memiliki ciri kaidah bahasa Indonesia ragam baku yang dijadikan tolak ukur yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penutur bahasa Indonesia, bukan otoritas suatu lembaga atau instansi di dalam menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. Yang berikut bagian B, ragam bahasa berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi pemakainya, ragam bahasa dapat dibagi menjadi tiga, yakni ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal. Yang pertama, ragam formal. Ragam formal digunakan dalam situasi resmi. Bentuk ragam ini atau disebut juga ragam baku, yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasan. Beberapa contoh keperluan dan kegiatan sehari-hari yang menggunakan ragam formal. Yang pertama, komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan layak ramai, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Yang kedua, ragam semi-formal. Jenis ragam ini memiliki ciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap, tetapi tidak secara konsisten dilakukan pada saat tertentu. Sebagai contoh, yaitu bahasa jurnalistik, di mana biasanya pembaca berita membacakan beritanya tidak selalu dengan kata-kata yang baku, melainkan terkadang di tengah kata-kata baku yang mereka ucapkan terselip kata-kata yang biasa kita ucapkan sehari-hari atau bahasa santai. Yang ketiga,
Ragam non-formal. Ragam non-formal tidak menggunakan kata baku dan tidak memiliki kaidah atau aturan yang tetap. Contohnya, ketika kita berbicara dengan teman. Berikut bagian C, ragam bahasa berdasarkan medium atau cara pengungkapan ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Sedangkan ragam lisan non-standar misalnya dalam percakapan sesama teman sebaya atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ragam bahasa lisan meliputi 4 bagian, yaitu ragam bahasa cakapan. Ragam bahasa cakapan adalah ragam bahasa yang dipakai apabila pembicara menganggap kawan bicara sebagai sesama, lebih muda, lebih rendah statusnya, atau apabila topik pembicara bersifat tidak resmi. Yang kedua, ragam bahasa pidato adalah ragam bahasa yang digunakan saat membacakan pidato di muka umum. Biasanya pidato berisi penegasan kalimat untuk bisa diterima di si pendengar. Yang ketiga, ragam bahasa kuliah. Ragam bahasa kuliah adalah ragam bahasa yang digunakan pada saat kuliah, yaitu pada saat pembelajaran atau antar mahasiswa dan dosennya. Yang keempat, ragam bahasa panggung. Ragam bahasa panggung adalah ragam bahasa yang digunakan seorang saat di panggung ketika mengisi acara hiburan lain agar bisa diterima penonton. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kelebihan ragam bahasa lisan. Pertama, dapat disesuaikan dengan situasi. Kedua, faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kejelasan karena pembicara menambahkan unsur lain berupa tekan dan gerak anggota badan agar pendengar seperti apa yang dikatakan, seperti situasi, mimik, dan gerak-gerak pembicara. Keempat, faktor kecepatan pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakannya. Kelima, lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Yang keenam, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan dan penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif. Kekurangan ragam bahasa lisan. Pertama, bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frasa-frasa sederhana. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Ketiga, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan. Keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Yang berikut, nomor 2, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak. Ragam bahasa tulis pun dapat berupa ragam bahasa tulis standar maupun non-standar. Ragam bahasa tulis yang standar bisa kita temukan dalam buku-buku pelajaran atau surat kabar. Dan ragam tulis non-standar bisa kita temukan di poster, majalah, remaja, dan iklan.
Ragam bahasa tulis tidak terikat ruang dan waktu sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam bahasa tulis meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama, ragam bahasa teknis adalah ragam bahasa yang dilakukan mengenai teknis atau cara penulisan yang dicontohkan, misalnya laporan penelitian, makalah, tesis, dan karya tulis ilmiah. Yang kedua, ragam bahasa undang-undang adalah ragam bahasa yang menggunakan komunikasi yang resmi. Yang ketiga, ragam bahasa catatan adalah ragam bahasa yang singkat yang diperuntukkan untuk pengingat sesuatu. Yang keempat, ragam bahasa surat adalah ragam bahasa yang dituliskan pada sehelai kertas yang biasanya diberitahukan mengenai kabar atau sejenisnya yang berfungsi untuk memberikan informasi. Berikut ciri-ciri ragam bahasa tulis. Pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Yang berikut kelebihan ragam bahasa tulis. Informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Tiga, sebagai sarana memperkaya kosakata. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi atau mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembaca. Kekurangan ragam bahasa tulis. Yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada. Akibatnya, bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara luas, jeli, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Yang ketiga, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan keseksama yang lebih besar. Berikut bagian D, laras. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas di antara mereka. Definisi dan kategorisasi laras bahasa pun berbeda antara para ahli linguistik. Di antaranya, pertama, Urey dan Ellis 1977 menganggap laras bahasa sebagai pola bahasa yang lazim digunakan mengikut keadaan tertentu. Hal ini bermakna sesuatu situasi akan menentukan bentuk bahasa yang digunakan oleh pengguna bahasa itu dan pemilihannya berdasarkan konvensi sosial masing-masing. Yang kedua, menurut Reid 1956 menyatakan seorang penutur dalam situasi berbeza-beza akan menggunakan laras mengikuti situasi sosial yang berlainan, yaitu istilah teknik untuk menyatakan perlakuan bahasa seorang individu. Yang ketiga, Halliday. Menurut Halliday 1968 menyebut bahwa laras sebagai variasi bahasa yang berlainan berdasarkan fungsi. Laras akan senantiasa berubah mengikut situasi. Dia telah membuat
penjenisan laras kepada 3 kategori, yaitu tajuk wacana atau cara penyampaian wacana dan gaya wacana. Yang keempat, menurut Joss 1961, beliau membagi 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu yang pertama, frozen atau beku. Laras bahasa beku digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keluasan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua, formal atau resmi. Laras bahasa resmi digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato resmi, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Yang ketiga, konsultatif. Laras bahasa konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat, kausal atau santai. Laras bahasa santai digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Yang kelima, akrab. Laras bahasa akrab digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Yang berikut, ciri-ciri laras bahasa. Menurut Nick Safia Karim 1989, kajian terhadap laras bahasa perlu mempertimbangkan 2 faktor yang utama, yaitu ciri keperihalan peristiwa bahasa dan ciri logistik yang wujud. Ciri keperihalan pula dibagikan kepada 2 aspek utama, yaitu situasi luaran dan situasi persekitaran. Situasi luaran adalah latar belakang sosial dan kebudayaan suatu masyarakat bahasa yang merangkumi struktur sosial dan keseluruhan cara hidup yang menentukan perlakuan setiap anggota masyarakat. Contohnya, apabila kita mengkaji laras bahasa masyarakat Melayu lama, kita perlu mengaitkan dengan situasi istana, stratifikasi sosial, tradisi sastra lisan, dan aspek-aspek lain anggota masyarakat zaman itu. Situasi persekitaran pula meliputi aspek-aspek yang terlibat secara langsung dalam penggunaan bahasa. Terdapat 4 situasi persekitaran yang menyebabkan wujudnya bahasa yang berlainan atau laras. Situasi yang dimaksudkan ialah cara penyampaian, perhubungan sosial dan pribadi, bahasa yang diperkatakan, dan fungsi-fungsi sosial perlakuan bahasa. Berikut jenis laras bahasa. Laras bahasa dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama, tajuk wacana adalah merangkumi bidang penggunaan bahasa seperti bidang matematik. Yang kedua, cara penyampaian wacana adalah media perlakuan bahasa dan secara lisan atau bertulis. Yang ketiga, gaya wacana adalah bidang tentang perhubungan antara peserta perlakuan bahasa, yaitu secara formal atau tidak formal. Adapun laras bahasa yang dapat kita temukan dalam kehidupan
sehari-hari, yaitu laras bahasa biasa dan laras bahasa khusus. Yang pertama, laras bahasa biasa adalah laras bahasa yang sering ditemukan dan digunakan oleh masyarakat luas, misalnya laras bahasa yang dipakai dalam bidang hiburan seperti laras bahasa berita, penerangan, dan lain-lain. Yang kedua, laras bahasa khusus adalah laras bahasa yang digunakan dalam pemakaian khusus, yaitu laras bahasa ilmiah yang dipakai dalam penulisan laporan ilmiah, makalah, dan lain-lain. Kedua jenis laras bahasa ini dapat dibedakan dengan cara melihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kosakata, gaya bahasa, dan tata bahasa. Sekian itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.